Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang mencari gagasan dan konsep model kewirausahaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7, saya sendiri, Novira Anggraini, dan rekan saya, Sita Herawati. Apa yang dibahas? Pada pembahasan hari ini, kami akan memaparkan beberapa poin mengenai gagasan usaha, metode gagasan usaha, dan model kewirausahaan. Gagasan usaha. Gagasan usaha adalah suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Metode mengenali gagasan usaha. Ada beberapa macam, diantaranya yang pertama, inovasi teknologi. Metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan. Yang kedua, pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti. Yang ketiga, analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian akhir dari suatu produk. Yang terakhir, metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku, kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Model kewirausahaan. Ada beberapa macam model kewirausahaan yang akan dipaparkan pada slide berikutnya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan masuk dalam model kewirausahaan. Yang pertama yaitu model kewirausahaan produk gagasan. Kewirausahaan gagasan bukan hanya gagasan kewirausahaan, tetapi inovasi konsep, metode, strategi, dan aksi kewirausahaan yang mendapat sentuhan kebaharuan sehingga menghasilkan produk atau output yang unggul, kompetitif, dan marketable. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam faktor-faktor pendorong produk gagasan. Terdapat beberapa hal yang mendorong munculnya gagasan baru yang kreatif, inovatif, unik, dan spesifik. Yaitu yang pertama ada spontanitas. Yaitu gagasan yang muncul secara sporadis atau spontan atau spontanitas dan tiba-tiba tanpa sengaja memikirkannya. Yang kedua ada faktor originalitas, yaitu gagasan inovatif dan kreatif yang dihasilkan secara orisinil, yaitu dengan tidak melakukan modifikasi, tetapi benar-benar hasil pikiran yang orisinil. Yang ketiga, ada inovasi teknologi, yaitu suatu cara untuk mengenali ide dengan melakukan pencarian terobosan atau temuan dan perbaikan dari teknologi yang ada. Yang keempat, ada pencarian langsung, yaitu bisa dilakukan dengan mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti untuk menemukan gagasan produk atau usaha baru. Yang kelima ada analisis pemakaian akhir, yaitu metode penjaringan ide ini dilakukan dengan mengamati pemakaian dari pemakai akhir suatu produk. Dan yang keenam ada metode kreatif, dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku, kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Yang ketujuh ada metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan. Misalnya, keterbatasan besar, keterbatasan sumber daya manusia, ada pemikiran tidak perlu terlalu lama dan memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk menunjukkan suatu usaha. Dan yang terakhir ada metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Dalam mencari ide bisa dilakukan dengan cara mengamati, meniru, dan memodifikasi berdasarkan nilai-nilai pasar, ekonomi, geografis, kepraktisan, dan kemudahan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pengembangan produk gagasan. Di sini ada 10 faktor, 10 gagasan yang dapat dilakukan. Yang pertama, perluasan manfaat adalah suatu produk barang bisa berharga tinggi dengan ditemukannya manfaat lain dari produk tersebut.
Yang kedua, ada variasi bentuk. Para penjual produk yang kreatif pasti tidak kehabisan cara untuk menciptakan nilai tambah dari suatu produk. Yang ketiga, ada keunggulan kemasan. Dalam metode jualan kemasan, kadang mengalahkan isi. Artinya, dengan isi yang sama, bisa menghasilkan perbedaan harga yang sangat signifikan. Yang keempat, ada metode penjualan. Produk yang sama, jika dikemas dengan metode penjualan yang berbeda, bisa menghasilkan perbedaan harga yang sangat tinggi. Yang kelima, ada memanfaatkan momen. Para penjual acap kali mengalami kerugian karena produk yang dihasilkan tidak tepat momennya. Jadi, penjual harus bisa memanfaatkan momen sebaik-baiknya. Yang keenam, ada pemberian reward. Penjualan model ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui diskon harga, sistem bonus produk, cashback, pemberian garansi, mendapatkan asuransi, atau diberikan kartu langganan, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada sistem kredit atau leasing. Penjualan melalui kredit bisa meningkatkan daya beli dan keuntungan yang lebih besar karena mempermudah konsumen untuk mengeluarkan nilai pembelanjaan. Yang kedelapan, ada modal akuisisi. Menjual produk sebenarnya menjual kepercayaan pada penjualnya, bukan semata-mata pada produk yang dijualnya. Yang kesembilan, ada pengurangan produksi. Pada saat sebuah produk sudah mendapatkan pasar terikat yang banyak, kemudian tiba-tiba volumenya dikurangi, maka permintaan akan meningkat dan harga akan naik. Dan yang terakhir, ada memilih segmen pasar khusus. Mendongkrak harga tentu butuh segmentasi pasar dan membatasi pasar pada kalangan tertentu. Semua yang muncul ke permukaan nampak tidak lagi sebagai produk gagasan, padahal sejatinya dunia usaha adalah dunia gagasan. Dunia pikiran, jual beli inovasi gagasan, dan fakta perang pikiran. Tidak ada kemenangan persaingan tanpa inovasi gagasan, baik berkaitan dengan inovasi jasa layanan maupun kreativitas produk. Oleh karena itu, dunia usaha selalu menggunakan konsultan untuk melakukan inovasi untuk memenangkan persaingan. Mulai dari konsultan produk, brand, manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Hal ini tentu saja dilakukan karena dunia usaha adalah dunia persaingan yang paling nyata, ketat, dan saling meruntuhkan. Baik teman-teman, yang kedua ada model kewirausahaan produk jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Di sini ada beberapa kategori kewirausahaan jasa yang dapat ditawarkan sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang disertai jasa. Yang kedua, campuran. Yang ketiga, jasa utama disertai barang dan jasa tambahan. Dan yang keempat, jasa murni. Lalu ada karakteristik jasa. Di antaranya, yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak terpisahkan. Yang ketiga, bervariasi. Dan yang keempat, mudah lenyap. Selanjutnya, ada beberapa contoh usaha di bidang jasa. Di antaranya, jasa pengiriman barang, jasa rias, jasa pijat dan refleksi, jasa isi ulang, jasa pendidikan, jasa reparasi, laundry, jasa percetakan, jasa keamanan, jasa pemasangan, dan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kewirausahaan produk pendidikan. Pendidikan adalah sembako suatu bangsa. Tak ada suatu warga masyarakat yang tidak melewati jalur pendidikan, apapun namanya, karena sudah menjadi hajat hidup orang banyak. Pelayanan pada pemenuhan kebutuhan dapat melahirkan peluang kewirausahaan yang begitu besar, baik pada sektor layanan jasanya maupun pada produk iringannya seperti penyediaan buku ajar, alat-alat tulis, meja, kursi, lemari, papan tulis, komputer, LCD, dan seterusnya dengan jumlah yang begitu besar. Berikut beberapa karakteristik wirausaha pendidikan. Yang pertama ada markas ideologi, yang kedua ada posko identitas, rumah harapan, lab sosial, madrasah kepemimpinan, industri jasa, bank tabungan, balai kerja, dan bursa tenaga kerja. Dalam kewirausahaan produk gagasan ada yang dinamakan dengan sembako pendidikan. Dalam masyarakat yang masih terbelakang sekalipun, pendidikan sudah menjadi kebutuhan individual. Kebutuhan yang sama intensitasnya dengan kebutuhan akan makan, minum, dan rumahan. Di sini ada 3 tahapan pembangunan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama ada tahap equity for opportunity, yaitu pemerataan kesempatan.
Tahapan ini yang menjadi target utama adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan langkah-langkahnya, yaitu satu, menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, memperbanyak gedung sekolah hingga menjangkau ke daerah terpencil sekalipun. Yang ketiga, mengangkat guru dengan jumlah banyak agar tidak terjadi sekolah tanpa guru. Yang keempat, menggratiskan buku pelajaran agar setiap siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Yang kedua, ada tahap quality improvement atau peningkatan kualitas. Tahapan ini tentu saja bukan dimaksudkan sebagai lanjutan dari tahapan sebelumnya, sehingga pada tahap pertama mengabaikan kualitas. Namun, kualitas harus bisa ditingkatkan di setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir ada tahap equity for quality, yaitu pemerataan kualitas. Pada akhirnya, hal yang menjadi target pendidikan adalah pemerataan kualitas pada setiap jenjang dan wilayah, baik formal maupun non-formal. Pada tahap ketiga ini, semua jenjang pendidikan sudah mengarah ke satu fokus, yakni kualitas. Tak ada lagi kelulusan karena rekayasa atau keterpaksaan. Sebab sekolah, pemerintah, dan masyarakat sudah mengerti akan pentingnya kualitas pendidikan bagi masa depan suatu bangsa. Model kewirausahaan berikutnya adalah model kewirausahaan produk barang. Untuk melakukan usaha jenis produk barang, biasanya sudah ada mata rantai pendistribusiannya, mulai dari distribusi terbesar sampai terkecil. Jenis penyalurannya sebagai berikut. Yang pertama, produsen ke konsumen langsung. Yang kedua, produsen ke pengecer dan konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian ke pengecer dan berakhir ke konsumen. Dan yang terakhir, produsen ke agen tunggal atau agen besar ke pedagang besar, dilanjutkan ke pengecer dan berakhir ke konsumen. Penentuan jenis rantai distribusi ditentukan oleh beberapa pertimbangan mendasar, yaitu pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, dan pertimbangan perantara. Selanjutnya, ada beberapa contoh usaha di bidang jasa, di antaranya jasa pengiriman barang, jasa rias, jasa pijat dan refleksi, jasa isi ulang, jasa pendidikan, jasa reparasi, laundry, jasa percetakan, jasa keamanan, jasa pemasangan, dan lainnya. Ada beberapa karakter dasar yang dibutuhkan sebagai leader MLM, yaitu diantaranya: 1. Mempunyai visi besar, memiliki dendam terhadap realitas dan sanggup membuat realitas baru yang lebih baik. Keputusan tepat dan cepat. Kesuksesan jaringan ditentukan oleh sebuah keputusan leader yang bukan saja cepat, tetapi akurat, berpihak pada kepentingan jaringan dan dipandu visi. Bersikap positif dan proaktif. Bertindak benar itu penting, tetapi bertindak cepat untuk hal yang benar jauh lebih penting. Memberi motivasi dan inspirasi. Seorang leader pasti inspirator, motivator, kreator, dan apresiator bagi jaringan di bawahnya. Berjiwa kuat dan pantang menyerah. Pemimpin jaringan harus tangguh dengan cercaan, hinaan, makian, ejekan, fitnahan, dan bahkan harus bisa mengolah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Menjadi insan pembelajar dan pengajar. Leader wajib haus ilmu dan lapar makna dengan senantiasa melakukan learning, unlearning, dan relearning. Yang ketujuh adalah yang terakhir, memiliki kemampuan komunikasi. Leader MLM wajib memiliki kemampuan komunikasi insani, komunikasi by love, komunikasi kasih sayang, dan menyeruak ke dasar kesadaran hati dan pikiran terdalam, sehingga bisa bangkit berdasarkan kecintaan, ketulusan, kekhidmatan diri, bukan keterpaksaan. Bisnis MLM senyatanya bukanlah bisnis produk, tetapi leadership business. Selanjutnya, ada kekuatan bisnis MLM. Yang pertama, kekuatan duplikasi. Pada kekuatan duplikasi, bisnis MLM mampu melipat gandakan waktu seseorang, meningkatkan kemampuan dan kecakapan bisnis melalui duplikasi,
dan menjalankan ekspansi pasar baik dalam kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, kekuatan penghasilan berganda. Dalam bisnis MLM ini, pendapatan keuntungan langsung dari penjual, bonus poin, pembagian keuntungan perusahaan, bahkan jaminan asuransi. Dan yang ketiga, kekuatan pendapatan. Pendapatan memang telah menjadi pilihan orang-orang yang tidak menyukai ketidakpastian. Formula praktis MLM. Ada beberapa formula praktis yang disaharikan dari pengalaman leader dalam menghadapi calon prospekan agar selalu sukses, yaitu kuasai produk, kenali prospek dengan saksama, gunakan kata-kata magis, pahami komunikasi nonverbal, raih kepercayaan, tunjukkan diferensiasi produk, dan fokus pada nilai manfaat. Terakhir, Robert T. Kiyosaki menyimpulkan bahwa ada 10 nilai-nilai positif bisnis pemasaran jaringan atau network marketing atau biasa yang kita sebut dengan MLM. Yaitu yang pertama, melatih sikap sukses. Yang kedua, membangun kebiasaan berpenampilan sukses, mengatasi ketakutan, keraguan pribadi, dan kurangnya rasa percaya diri. Mengatasi ketakutan ditolak, keterampilan menjalin hubungan dengan orang lain, keterampilan mengelola waktu, keterampilan akuntabilitas, menetapkan sasaran praktis, keterampilan mengelola uang, dan yang terakhir adalah keterampilan berinvestasi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.